Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani. Selamat sore, Brigjen Faisal. Terima kasih sudah bergabung di Ani Sore. Selamat malam, Mbak. Pak Faisal, berdasarkan hasil investigasi, ini ada 2 kasus yang terjadi di dalam waktu yang sangat singkat begitu ya, dan juga sangat berdekatan waktunya. Berdasarkan informasi dari yang kasus pilot ini seperti apa, Pak? Untuk kejadiannya memang kemarin itu kita dapat informasi kurang lebih sekitar 13.30. Kemudian kita coba dalami, memang kejadiannya sekitar 11.17 pada saat mendarat ada penembakan terhadap pesawat maskapai Smart Air, di mana 2 orang awaknya, pilot dan kopilot, kemudian menjadi korban dari serangan tersebut. Memang di daerah tersebut sama sekali tidak ada pengamanan, baik itu pengamanan bandara, bahkan dari Polsek dan aparat hukum yang lainnya juga tidak ada. Demikian. Baik, kalau tidak ada pengamanan, bagaimana pesawat ini bisa beroperasi, Pak? Ya, memang untuk clearance-nya daerah tersebut memang selama ini tidak ada gangguan, sehingga memang sampai sebelum kejadian itu daerah yang cukup aman terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata. Hanya memang dalam beberapa waktu terakhir ini di beberapa daerah ada intensitas yang cukup meningkat dari mereka, dan kita mencoba untuk melakukan peningkatan kegiatan. Kita memang menduga bahwa kelompok yang melakukan penyerangan ini berasal dari Kabupaten Yahukimo, dari kelompok kanibal dan kelompok semut merah, demikian. Baik, dari informasi terakhir yang Anda dapatkan di sana, masyarakat di kawasan itu seperti apa kondisinya, Pak? Apakah mereka merasa aman saat ini sudah? Untuk masyarakat asli Papua sampai sekarang masih ada di daerah tersebut, hanya memang dari beberapa orang masyarakat non-OAP ada yang evakuasi ke beberapa daerah lain, dan sekarang sudah ada di beberapa daerah di luar Kabupaten Bovendigul, demikian. Baik, Pak Faisal, bisakah Anda konfirmasi lagi terkait siapa sih sebenarnya yang melakukan penembakan terhadap pesawat Smart Air ini, dan apa sudah ditemukan alasannya? Jadi kelompoknya ini kita sudah identifikasi adalah kelompok kriminal bersenjata yang berasal dari Yahukimo. Mereka menamakan dirinya sebagai Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah. Kelompok Yahukimo ini ada 2 pemimpinnya, yang satu atas nama Elkius Kobab dan yang kedua atas nama Kopitua Hidupa, demikian, Pak. Baik, berarti mereka adalah Batalion Kanibal dan juga Semut Merah. Apakah alasannya sudah dikatakan oleh mereka, Pak? Ya, kalau untuk alasan, ini kelompok kriminal bersenjata yang berkaitan dengan organisasi Papua Merdeka. Tentunya alasan-alasan yang mereka lakukan adalah alasan-alasan yang berkaitan dengan eksistensi mereka dalam melakukan aksi-aksi mengganggu ke situasi kriminal, untuk meningkatkan gangguan terhadap keamanan, demikian. Baik, operasi selanjutnya dari TNI yang akan dilakukan untuk menjaga keamanan di sana seperti apa, Pak? Kalau untuk TNI, ditanyakan dengan TNI, Mbak. Kami dari kepolisian. Baik, dari kepolisian, Pak. Untuk keselamatan penumpang yang akan menuju ke lokasi kejadian, seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk sekarang di TKP, kami sudah ada 29 personil dari Ops Damai Kartens, ditambah juga dari Polda Papua yang mengamankan situasi sekarang. Besok kita akan tambahkan, karena 1 peleton ada di Bovendigul, sudah ada di Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Bovendigul. Besok mungkin kita akan melakukan penambahan untuk penebalan di daerah tersebut sampai situasi dirasa cukup aman untuk Kamtimasnya, demikian, Mbak. Baik, untuk menjaga keamanan itu biasanya dibutuhkan waktu berapa hari sih, Pak? Ya, tentatif, Mbak. Setiap daerah tentunya akan punya karakteristik yang berbeda-beda, demikian. Baik, saya akan tanyakan ke yang kasus satu lagi, Pak, terkait dengan TNI yang ditembak di Freeport.
saat ini informasi terakhir yang Anda dapatkan seperti apa Pak situasinya? Mbak, kalau untuk kejadian di atas tentunya mungkin lebih baik dari teman-teman TNI karena kami dari kepolisian tidak cukup kapasitas untuk hal tersebut, Pak. Ya. Baik, kita akan fokus berarti untuk tanyakan terkait dengan penembakan 2 pilot ini, Pak. Berarti kalau dari yang pernah terjadi atau background yang pernah terjadi penembakan di sana, apakah sudah cukup sering Pak terjadi? Sampai sekarang ini kejadian pertama, Mbak, untuk di Bovendigul ya. Oke. Baik, berarti ini pertama, berarti memunculkan trauma kah Pak dengan warga lokal? Tentunya ini perlu pendalaman, Mbak. Anggota saya tadi pagi sudah sampai di sana, kita sedang melakukan pendalaman, baik itu olah TKP, tentunya nanti setelah semuanya kita dapatkan datanya, baru kita bisa mengambil kesimpulan, Mbak. Ya. Baik. Terakhir Pak, berarti saat ini bandara ditutup ya Pak, atau sudah dibuka kembali? Sementara ini untuk kegiatan pengamanan kita masih lakukan, Mbak. Baik. Sampai tadi siang kita karena bandara kan sudah kita amankan. Baik. Kalau begitu Pak Faisal, terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro usai dibunuh oleh KKB di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan. Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan tersebut. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.